Hai semuanya, jadi kali ini gue pengen ngobrolin mengenai rekomendasi film yang akan rilis menuju akhir tahun 2023 gitu. Dimana film-film summer kemarin kan udah pada keluar dan tinggal beberapa film lagi nih yang akan rilis menuju akhir tahun gitu. Sedangkan kalau ngomongin dari sisi series, kayaknya sih udah mulai jalan ya. Karena biasa tuh mereka mulai dari musim fall antara September atau Oktober. Cuma karena lagi pada writer strike per gue buat ini juga dan udah berlangsung cukup lama ya seinget gue, iya akan ada kemungkinan delaynya juga gitu. Dan kayaknya cukup banyak sih mungkin ya. Terutama dari MCU, itu sih yang gue notice ya. Tapi kali ini gue akan ngebahas fokusnya di film aja, dan ini gue buat berdasarkan dari IMDb ya. Jadi mungkin akan ada perbedaan dan sangat mungkin di delay juga gitu nantinya. Gitu. Yang pertama, ini film yang akan rilis deket-deket ini juga, yaitu Expendables keempat. Dari sisi film juga udah kelihatan ini tuh film action, ceritanya juga ya kayak tipikal film action pada umumnya. Gue sendiri sih akan nonton ya kemungkinan besar karena salah satu film yang gue tunggu juga gitu di tahun ini. Semoga juga ada cameo dari aktor action lainnya gitu. Dan ekspektasi gue sih rada tinggi ya untuk film ini karena terhitung sequel yang agak lama juga rilisnya. Terus ada Saw 10 atau Saw ke-10. Sebenarnya kalau ngomongin film gore seperti ini, jujur aja gue kurang suka gitu dengan tipikal film kayak Salo, Cannibal Holocaust, Hostel, dan lain-lain gitu yang setipe itu ya. Cuma kenapa gue suka Saw karena unsur thrillernya menurut gue kuat banget di sini dan ada permainan otak juga gitu di sana gitu. Selain itu secara moral juga mereka ngemasukin ini di sisi topiknya ya karena mereka mengincar orang-orang yang emang bersalah gitu. Terutama di Soten ini kelihatannya juga agak personal sih dari sisi apa yang gue lihat di trailer kemarin ya karena si Kramernya sendiri yang kelihatannya akan mengambil alih semuanya gitu. Terus ada The Killers-nya dari David Fincher, ini salah satu yang gue tunggu juga. Selanjutnya tuh ada The Exorcist, Believer, tayang di Oktober, bulannya Halloween. Katanya sih ini sequel dari Exorcist yang pertama gitu, tapi setahu gue Exorcist 3 itu sequelnya juga ya. Ya jadi ya begitulah gitu. Yang jelas ini sequelnya ada ibunya Regan juga di sini dengan aktris yang sama. Ya kurang lebih formulanya ya di situ-situ aja gitu. Cuma kali ini kayaknya dua orang yang kerasukan. Sisanya sih gue nggak mau terlalu menggali lebih dalam ya dari sisi cerita supaya pas gue nonton akan surprise gitu. Terus ada film dengan judul Divinity. Ini masuk di Sundance, ya kemungkinan besar kayaknya nggak masuk di bioskop Indonesia ya. Secara sinopsis tentang dua saudara yang mencari keabadian dan kelihatannya ini tipikal film yang agak aneh gitu dimana ya ini tipikal film tontonan gue banget gitu. Warnanya juga hitam putih, agak ngingetin gue dengan filmnya Ingmar Bergman ya, yang judulnya Persona. Terus selanjutnya Killers of the Flower Moon, filmnya Scorsese, runtime-nya 3 jam 26 menit. Dimana menurut gue ini panjang sih, dan gue agak ragu ya, ini film yang akan masuk di Indonesia. Salah satu yang cukup menarik perhatian gue juga sih. Dari sini, ya harusnya sih gue nonton ya. Terus ada Rebel Moon-nya Zack Snyder. Ini cukup menarik sih. Gue lupa, kayak gue udah lihat trailernya atau belum ya. Cuma kelihatannya sih menarik ya dari beberapa gambar yang gue lihat. Terus selanjutnya tuh ada Five Nights at Freddy's. Kelihatannya menarik sih. Cuma
gue belum pernah main game ya, dan sering ngeliat klipnya sih, orang lain nge-react ketika dia main ini, ya mungkin gue akan nonton kalau lagi bosen ya. Terus baru masuk ke The Marvels. Jujur aja gue agak ragu sih dengan film ini. Mungkin terutama kalau dibandingkan dengan film-film Marvel lainnya ya. Ini yang menurut gue agak sedikit mengkhawatirkan. Pertama kan ada karakternya Miss Marvel juga. Kalian juga perlu tahu karakternya tuh dari series gitu. Mungkin di sini akan ada sedikit penjelasan mengenai ini dan itunya, dan runtime-nya juga kemarin tuh udah bocor ya, katanya sekitar 1 jam 38 menitan rumornya. Dan selanjutnya juga ada Hunger Game. Ini menurut gue juga cukup menarik karena gue ngikutin sebelumnya juga. Dan ada Napoleon. Ya, ini film yang gue berharap semoga masuk di Indonesia ya. Ada Joaquin Phoenix di sini tentang Napoleon Bonaparte, dan yang gue agak kaget sih ini ternyata film yang disutradarai Ridley Scott, salah satu legend juga buat gue di dunia perfilman. Terus ada Godzilla Minus One. Ini yang agak gue tunggu sih karena gue cukup tertarik ya. Kemarin tuh gue ngeliat trailernya, yang unik adalah kalau film disutradarai dan ditulis oleh orang yang sama kan ya udah biasa gitu loh. Ya udah gitu aja gitu. Tapi untuk film Godzilla Minus One ini, di trailernya sih ada tulisannya kalau ini tuh ditulis, disutradarai, dan visual efeknya tuh dengan orang yang sama gitu. Dari apa yang gue lihat di trailer ya. Cuma gue nggak tahu apakah akan masuk di Indonesia. Feeling gue sih kayaknya akan masuk sih. Seperti scene Kamen Rider, terus ada scene Ultraman juga kemarin kan sempet masuk ya. Sisanya untuk bulan Desember tuh ada Ferrari, ada Aquaman juga. Aquaman gue nggak tahu sih ini eh, akan delay lagi atau enggak. Jadi itu aja beberapa film yang gue tunggu di sisa tahun ini. Semoga nggak terlalu banyak delay sih. Harapan gue itu ya. Jadi itu aja sih. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.